الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Sirah Nabawiyah, kisah tentang perjalanan kehidupan manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sudah selesai dari perang Uhud, perang yang sangat melelahkan bagi kaum muslimin, yang menyisahkan kesedihan dikarenakan pada perang ini, sebagaimana yang telah kita ceritakan, 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh, yang salah satu penyebabnya adalah dikarenakan para pasukan pemanah yang melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berada di Jabalur Rumah, Jabal atau bukit pemanah yang dahulu disebut dengan Bukit Ainain. Demikianlah permisalan yang Allah berikan kepada kita. Siapa saja yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diberikan fitnah, ujian di dunia ini, dan juga azab yang pedih di akhirat kelak. Allah berfirman di akhir surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati dan takut orang-orang yang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perintah yang ditinggalkan atau larangan yang dikerjakan, atau lebih parah dari itu, mencoba membuat ritual, tata cara beribadah atau yang disebut dengan syariat menandingi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah, siapa saja yang menyelisihi Nabi ini, dia akan ditimpakan fitnah di dunia. Fitnah, disebutkan Imam Ahmad, bisa seorang ketika menyelisihi perintah Nabi ini membuatnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Ketika menyelisihi perintah Nabi membuatnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Contohnya misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, "La tutruni kama atratin nasara al-Masih ibn Maryam." Jangan kalian menyanjungku berlebihan, kata Rasulullah, sebagaimana orang-orang Nasara dahulu memuji dan menyanjung Nabi Isa secara berlebihan hingga menyetarakannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang menyelisihi larangan Nabi dalam hal ini, dikhawatirkan mereka akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan betapa banyak orang-orang yang berlebihan menyanjung Nabi dan menyetarakannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Seperti seorang penyair mereka mengatakan, "Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hadithi huduthil inda huduthi hadithil amam."
illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi affan faqul ya zallatal qadami wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ilmika ilmal lawhi wal qalami. Seorang penyair ini mengatakan, wahai makhluk yang paling mulia, yang tidak ada lagi tempat aku kembali kecuali hanya kepadanya di dalam meminta. Ini dia sudah berdoa kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, kalau seandainya bukan engkau yang menolongku di hari kiamat kelak, maka sungguh sangat merugilah aku karena tidak akan bisa selamat. Padahal Nabi SAW di hari kiamat kelak tidak bisa melakukan apa-apa kecuali meminta untuk Allah mengizinkannya memberikan syafaat. Dan syafaat ini ada dua syaratnya: mendapatkan izin dari Allah dan Allah ridha kepada orang yang diberi syafaat. Kemudian bait ketiga dari syair tadi, wahai Muhammad, sesungguhnya di antara kebaikanmu adalah dunia beserta isinya, dan di antara ilmumu adalah ilmu yang ada di dalam Lauhul Mahfuz yang dicatat oleh pena yang menulis takdir. Seakan-akan Nabi SAW mengetahui perkara ghaib, dan ini dia sudah menyatarakan Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengatakan di dalam surat An-Naml, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit ataupun di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam surat Al-A'raf Allah memerintahkan kepada nabinya, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku tidak bisa menguasai untuk diriku kebaikan yang hanya bisa menimpaku, dan aku tidak mungkin menghindarkan diriku dari musibah yang sudah Allah tetapkan. Kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, maka niscaya aku tidak akan pernah ditimpa keburukan. Dan kita sudah sebutkan pada perang Uhud, kepala beliau luka berdarah, mengalirkan darah, dan gigi beliau patah. Sehingga di sini seorang dia harus paham betul bagaimana memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah dengan mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah yang disebutkan para imam ahli hadis dari Sa'id bin al-Musayyab. Sa'id bin al-Musayyab ini murid para sahabat. Sa'id bin al-Musayyab ibn al-Huzn. Huzn ini kakeknya sahabat Nabi. Suatu saat setelah sholat subuh seperti ini, ia melihat ada orang yang tadinya bareng sholat subuh, tapi dia sholat sunnah 2 rakaat sebelum matahari terbit naik 1 tombak yang menunjukkan masuknya waktu sholat duha. Dia sholat. Dilarang sama Sa'id bin Musayyab, jangan sholat. Orang ini pun mencoba bermain dengan logika, ya imam, ayu'adzibuni Allahu bis-shalah. Wahai imam, apa iya Allah itu akan mengazabku karena aku melakukan sholat? Kayaknya nggak mungkin. Aku ini melakukan sholat, baik niatnya, aku nggak bermaksiat. Kata Sa'id bin Musayyab, la taf'al, jangan engkau lakukan. Betul, Allah tidak akan mengazabmu karena engkau melakukan sholat, tapi Allah akan mengazabmu karena engkau menyelisihi larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melarang seorang yang sudah melakukan sholat subuh untuk sholat sunnah setelah subuh, kecuali menantikan matahari telah terbit, waktu duha masuk, barulah setelah itu dibolehkan sholat sunnah.
Tidakkah, kata Imam Sa'id bin Musayyib, tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Allah berfirman, berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi Nabi, karena dia akan ditimpakan fitnah di dunia ini dan dia akan ditimpakan azab yang pedih di akhirat kelak. Jadi kita beribadah itu bukan hanya sekadar kita memuaskan keinginan kita ingin beribadah, nggak bisa. Tapi kita beribadah adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ridha Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah, mustahil seorang bisa mengetahui bagaimana caranya kita bisa sampai kepada ridha Allah kecuali dengan apa yang Allah kabarkan kepada kita. Yang paling tahu tentang dirinya adalah Allah. Ia ridha pada sesuatu atau ia tidak ridha pada sesuatu, hanya Allah yang mengabarkannya. Maka kalau seorang ingin beribadah untuk mencapai ridha Allah, dia harus mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam surat Al-Imran, Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahli Basra, beliau menceritakan ada sebagian orang yang mengklaim cinta kepada Allah. Maka Allah pun menguji mereka dengan satu ayat. Ayat ini disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan kepada mereka, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka seorang tidak mungkin bisa sampai kepada ridha Allah hingga dia mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari perang Uhud, kaum muslimin pulang ke Madinah. Dan kita juga sudah ceritakan peristiwa di Hamra'ul Asad, yaitu kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang Quraisy akan kembali lagi karena mereka belum mendapatkan kemenangan yang memuaskan bagi mereka. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa pasukannya ini, hingga akhirnya Abu Sufyan juga bersama pasukannya, ternyata mereka langsung, walaupun berhenti sejenak, mereka setelah itu melanjutkan untuk pulang ke Mekah, memutuskan untuk pulang dan mengumpulkan kekuatan kembali. Kemudian Rasulullah berdiam sesaat di Madinah hingga beliau mendengarkan kabilah-kabilah di luar Madinah, mereka mulai berani terhadap kaum muslimin di Madinah. Jadi ketika perang Badar itu membuat bangsa-bangsa Arab, mereka jadi takut dengan kaum muslimin. Karena mereka dengar 300 orang melawan 1000 orang. Sementara itu adalah perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat. Yang dilawan Quraisy. Quraisy ini penjaga Baitullah. Yang kita pernah kisahkan, Quraisy ini kemanapun mereka pergi, mereka tidak akan pernah diganggu. Allah berfirman, "Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Yang memberikan keamanan bagi mereka dari segala macam ketakutan. Kenapa orang Quraisy aman kemanapun mereka pergi, tidak diganggu? Karena peristiwa Abraha, tentara gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, lalu kemudian Allah kirimkan kepada tentara-tentara ini burung yang memegang batu panas hingga membuat tentara gajah ini binasa. Ini tersebar ke seluruh negeri penjuru Arab yang membuat mereka menganggap orang-orang Quraisy ini adalah pilihan Allah. Pilihan Allah, tidak boleh diganggu. Kemanapun mereka pergi,
mereka tidak akan ada yang mengganggunya. Ketika perang Badar, ternyata Quraisy dikalahkan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin. Dan itu perang besar pertama yang mereka lakukan. Jumlah mereka sepertiga dari jumlah Quraisy, membuat orang-orang Arab berpikir untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Tapi ketika masuk perang Uhud, berubah ceritanya. Ketika perang Uhud, kaum muslimin kalah. Banyak yang terbunuh, yang membuat kabilah-kabilah lain menjadi lancang terhadap kaum muslimin. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Bani Asad ibn Khuzaimah, yang mana mereka mulai melakukan konspirasi-konspirasi ingin melawan kaum muslimin. Hingga akhirnya Nabi SAW mendengarkan hal tersebut. Beliau segera mengirimkan Abu Salamah ibn al-Asad al-Makhzumi. Abu Salamah suami dari Ummu Salamah, yang nanti kita akan ceritakan insyaallah. Abu Salamah pun diutus oleh Nabi SAW bersama 150 pasukan untuk menyerang terlebih dahulu sebelum mereka datang ke Madinah, menyerang ke Bani Khuzaimah, Bani Asad ibn Khuzaimah sebelum mereka datang ke Madinah. Sesampainya di sana ternyata pasukan Abu Salamah ini berhasil menguasai keadaan. Tidak terjadi peperangan. Bani Asad ibn Khuzaimah kabur dari kampung mereka, hingga akhirnya Abu Salamah bersama sahabatnya mereka berhasil pulang dengan selamat dengan membawa ghanimah, membawa harta rampasan perang. Ketika pulang, Abu Salamah ini salah seorang yang ikut perang Uhud dan ia terluka. Ketika pulang kembali ke Madinah dari Bani Asad bin Khuzaimah ini, ternyata luka beliau semakin parah hingga akhirnya beliau terbunuh. Beliau wafat syahid radhiyallahu an di kota Madinah pada setelah mulai masuk bulan Muharram, karena perang Uhud itu kan di bulan Syawal, di tanggal 7 Syawal. Kemudian setelah Syawal, Dzulqa'dah. Setelah itu Dzulhijjah, baru Muharram. Abu Salamah wafat di bulan Muharram. Ketika Abu Salamah wafat, ia memiliki istri yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini Hindu bintu Abi Umayyah al-Makhzumiyah, itu nama aslinya. Wanita yang sangat cantik. Wanita yang sangat cantik. Sehingga ketika ia menjanda dan selesai masa ihdatnya, ternyata para sahabat ngantri. Dan ini kebiasaan para sahabat. Dan ini solusi yang sangat luar biasa, yaitu mereka selalu berusaha membantu para janda dan anak yatim. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, "As-sa'i ilal aramil wal aitam kal mujahidi fi sabilillah." Seorang yang berusaha membantu janda dan anak yatim ini seperti seorang yang berjihad di jalan Allah. Dan inilah mindset para sahabat. Tidaklah mereka melihat seorang wanita menjanda ditinggal mati suaminya, melainkan mereka akan membantunya, baik dengan dinikahi atau dinafkahi. Ini yang dilakukan para sahabat. Sehingga ketika Ummu Salamah menjanda, selesai masa ihdatnya, datang Umar ibn al-Khattab. Ini enggak main-main, yang melamarnya Umar ibn al-Khattab. Datang Umar
Ternyata Ummu Salamah sangat mencintai Abu Salamah. Lucunya Ummu Salamah ini ketika Abu Salamah meninggal, ia teringat doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Dengarkan doanya. Ya Allah, berikan pahala bagiku atas musibah ini dan gantikan yang lebih baik dari musibah yang engkau ambil ini. Ummu Salamah bertanya-tanya dalam hatinya, aku mengucapkan doa ini, emang ada yang lebih baik dari Abu Salamah? Jadi kadang seorang wanita sangat mencintai suaminya, seakan-akan suaminya ini laki-laki yang paling gagah di dunia ini, yang lain lewat. Itulah yang terjadi pada Ummu Salamah, bucin sama suaminya sendiri, dan itu luar biasa. Ketika itu ia bertanya-tanya, emang ada yang lebih baik dari Abu Salamah? Datang Umar. Bagi Ummu Salamah, Umar mohon maaf tidak diterima. Umar ditolak, datang Abu Bakar. Wah, ini lebih tinggi lagi levelnya. Abu Bakar pun ditolak. Lalu datang Ammar ibni Yasir. Ternyata Ammar ibni Yasir ini dia tidak melamar untuk dirinya, tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah berat, ditolak Rasulullah ini berat levelnya. Tapi kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, engkau sudah punya istri yang lain, dan aku wanita yang sangat pencemburu. Aku nggak siap. Apa kata Rasulullah? Ya, kendala dan ada solusinya. Jadi bukan harga mati. Aku akan doakan kepada Allah untuk menghilangkan kecemburuan di dalam hatimu. Bisa dipraktekin, Pak. Intinya Rasulullah pun mendoakan hal tersebut dan hilang sedikit. Hilang sedikit karena nanti istri-istri Nabi itu ada dua geng istilahnya. Ada dua kubu. Kubu Aisyah dengan kubu Ummu Salamah. Aisyah ini dengan Hafsah, dengan Sofia. Ini wanita-wanita cantik semua. Ini wanita Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab, Quraisy. Aisyah anaknya Abu Bakar. Sofia bintu Huyai ini anaknya petinggi dari Bani Israel, dari Yahud. Sofia bintu Huyai ibn al-Akhtab. Huyai ibn al-Akhtab ini kita akan sebutkan nanti sebentar lagi di tahun keempat. Beliau petinggi dari Bani Nadir. Jadi luar biasa. Di sisi sebelah ada Ummu Salamah. Ini kita udah tahu, kecantikannya membuat sahabat-sahabat senior antri. Kalau cuma yang ngantri sahabat-sahabat junior ya masih. Tapi sahabat senior kan levelnya udah luar biasa. Kemudian ada nanti Rasulullah menikahi, kita belum dapat di sini. Yang dinikahkan langsung dari langit, yaitu falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnaka, yang mantan istri Zaid ibn Harithah. Namanya Zainab bintu Jahsh. Juga nanti ada Hindu bintu Abi Sufyan, Ummu Habibah. Ramlah bintu Abi Sufyan, Ummu Habibah. Nanti insya Allah kita sebutkan tentang istri-istri Nabi SAW. Intinya Abu Salamah wafat di bulan Muharram ini, dan akhirnya Ummu Salamah menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai dari peristiwa pasukan Abu Salamah, ternyata
kabilah-kabilah Arab yang lain, mereka juga mulai meremehkan kaum muslimin, dan intel-intel yang ditebarkan oleh Nabi SAW, yang disebarkan oleh Nabi ini mendapatkan informasi bahwasanya Bani Hudzail mereka juga mengumpulkan pasukan untuk menyerang kota Madinah. Hingga akhirnya Nabi SAW mengutus sahabatnya yang bernama Abdullah bin Unais radhiyallahu an untuk menyerang mereka. Ketika itu Abdullah bin Unais berangkat bersama kaum muslimin yang jumlahnya tidak terlalu banyak, dan mereka menghabiskan waktu sebanyak 18 hari di Hudzail ini, dan akhirnya mereka kembali dengan selamat. Mereka kembali dengan selamat dan berhasil membunuh Abdullah bin Unais ini, berhasil membunuh petinggi mereka yang bernama Khalid ibn Sufyan al-Hudhali. Khalid ibn Sufyan al-Hudhali ini ketika dibunuh dipenggal kepalanya oleh Abdullah bin Unais dan dibawakan kepalanya ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya kata Rasulullah, "Wahai Abdullah bin Unais, ambil tongkat ini. Tongkat ini nanti yang akan menjadi saksi antara aku dengan engkau di hari kiamat kelak." Ketika Abdullah bin Unais nanti wafatnya di zaman setelah Rasulullah meninggal. Jadi Abdullah bin Unais itu wafat setelah Rasulullah meninggal. Ketika ia meninggal, ia mewasiatkan agar tongkat yang dikasih oleh Rasulullah ini dikubur bersamanya, dikubur bersama jasadnya. Ya. Ini kalau seandainya tidak ada nilai yang besar yang mungkin bisa ditolak oleh ahli waris. Karena kalau seandainya ditolak oleh ahli waris, maka tidak bisa. Misalnya dia mewasiatkan, dia punya gigi emas misalnya, ini gigi emas jangan dicabut, kubur bersama. Nggak bisa, karena kita tidak boleh menyia-nyiakan harta. Apa faedahnya dikubur bersamanya? Maka kalau misalnya dia mewasiatkan seperti itu, nanti dikira dirasa-rasa kalau seandainya jasadnya sudah hancur, digali kuburannya, diambil gigi emasnya ini, diberikan kepada ahli warisnya. Sampai seperti itu, Pak. Subhanallah. Itu yang disebutkan para ulama. Kemudian selepas dari peristiwa diutusnya Abdullah bin Unais ini yang berhasil memenggal kepala Khalid bin Sufyan al-Hudhali dan membawanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah memberikan tongkat sebagai tanda untuk ia berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat kelak. Juga ada peristiwa Ba'tsur Raji'. Apa itu Ba'tsur Raji'? Yaitu ketika 1 bulan setelah Muharram, di bulan Safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bahwasanya ada 2 kabilah, kabilah Udhal dan Qarah. Mereka ingin mereka mengutus beberapa orang di antara mereka yang katanya di antara mereka sudah ada yang masuk Islam. Maka mereka mengutus utusan ini meminta dari Rasulullah untuk mengirimkan beberapa dari kaum muslimin yang mengajarkan mereka Al-Quran. Maka Rasulullah pun mengutus 6 orang. Diriwayatkan Ibnu Ishaq, namun di Sahih Bukhari jumlah yang diutus Rasulullah ada 10 orang. 10 sahabat diutus untuk membacakan Al-Quran, artinya mengajari orang-orang yang ada di kabilah Udhal dan Qara tadi, karena mereka mengabari sebagian sudah masuk Islam. Diutuslah 10 sahabat ini yang dipimpin oleh Asim ibni Thabit radhiyallahu anhu. Di antara mereka ada, selain Asim, ada Khubayb ibn al-Arad, dan juga ada
Zaid ibni Dafinah. Iya. Berangkatlah mereka. Jumlahnya 10 orang. Hingga ketika mereka sampai di suatu tempat yang bernama Raji', yaitu salah satu nama sumur mata air. Ketika mereka sampai di Raji' ini, ternyata mereka tiba-tiba dikepung oleh 100 orang pemanah. Ternyata dijebak. Dan ini pengkhianatan. Dijebak. Setelah dijebak seperti ini, maka dikepung oleh orang-orang kafir. Kaum 10 sahabat ini dikepung oleh orang-orang kafir. Mereka pun memberikan penawaran, kalian tidak akan kami bunuh selama kalian mengikuti syarat kami. Adapun Asim ibni Thabit, pemimpin pasukan pada saat itu, ia mengatakan, inni la anzilu fi dhimmatil kuffar. Aku tidak akan menerima syarat kalian. Hingga akhirnya tiba-tiba ada anak panah yang melesat, membuat Asim ibni Thabit terbunuh. Lalu beberapa yang lain juga ikut terbunuh, hingga tersisa 3 orang. Kata Ibnu Ishaq, yang tersisa Zaid ibni Dafinah, Khabbab ibn al-Arad, dan rajulun akhar, satu orang lagi yang tidak disebutkan namanya. Mereka pun ingin dibawa ke suatu tempat. Orang yang ketiga ini yang tidak disebutkan namanya, ia menolak. Ia menolak, akhirnya dibunuh. Mereka pun diikat dengan menggunakan tali untuk panahan, senar yang biasanya dipakai untuk busur, diikat. Lalu mereka dibawa, ternyata dijual di pasar budak di Mekah. Khabbab dan Zaid ibni Dafinah. Yang menjadi permasalahan besar, Zaid ibni Dafinah, ia seorang yang ikut pada perang Badar dan membunuh petinggi-petinggi Quraisy. Nah, ini sekarang dijual di pasar Mekah. Begitu juga Khabbab ibn al-Arad, dia juga membunuh petinggi Quraisy ketika perang Badar. Akhirnya ketika dijual di Mekah, datanglah orang-orang yang merasa keluarganya dibunuh oleh 2 orang ini, dibeli. Khabbab dibawa ke Mekah dan juga dibawa ke Masjidil Haram untuk dicari siapa yang ayahnya dibunuh oleh orang ini atau kerabatnya. Begitu juga Zaid. Hingga akhirnya keduanya dipisahkan. Adapun Khabbab ibn al-Arad, ia dibawa ke Ji'rana, keluar dari daerah. Jadi kan Mekah itu terbagi 2, ada yang haram, ada yang hil. Yang haram ini dekat Masjidil Haram dan sekitarnya, ini tidak boleh ditumpahkan darah di situ. Yang di luarnya hil ini boleh. Maka mereka masih menghormati Masjidil Haram. Mereka ada Abu Sufyan di situ. Mereka membawa Khabbab ini keluar. Hingga akhirnya ketika Khabbab ditanya, wahai Khabbab, engkau akan mati, tapi kami kasih satu penawaran bagimu. Gimana kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada pada posisimu ini, kami lepas, tapi gantikan. Kata Khabbab, demi Allah, kalau seandainya aku dibunuh, lebih baik daripada di tempat ini ada Muhammad tertusuk 1 duri saja, aku tidak akan ridha. Jangankan dibunuh, tertusuk 1 duri saja aku tidak akan ridha. Dan ketika mereka ingin membunuhnya, Khabbab ibn al-Arad meminta satu permintaan terakhir, yaitu meminta untuk diizinkan sholat 2 rakaat. Akhirnya diizinkan sholat 2 rakaat. Ia pun sholat. Setelah selesai sholat, kata Khabbab, wallahi
laula an taqulu an-nabi jaza' lazidtu. Demi Allah, kalau bukan karena aku khawatir kalian mengucapkan aku takut mati sehingga memperpanjang sholatku, niscaya aku akan terus lanjutkan sholatku. Artinya nggak ada seorang muslim yang takut mati. Dibunuh orang kafir adalah mati syahid. Dan sholat yang terakhir seperti ini sholat yang paling khusyuk. Kalau bukan karena kalian akan menganggap aku ini takut mati, cinta dunia, niscaya aku akan tambahkan sholatku. Ini prinsip harga diri seorang muslim. Dia nggak akan pernah mau dibilang penakut. Ini subhanallah. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, Khabbab bin Al-Arad dialah orang pertama yang melakukan salat 2 rakaat sebelum dieksekusi. Iya, dia orang pertama. Berarti Ustaz boleh dong melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Khabbab, Rasulullah pernah nggak salat 2 rakaat sebelum dibunuh? Nggak, orang Rasulullah nggak dibunuh. Ya kan? Lah ini Khabbab gimana? Berarti boleh dong. Nggak ada tuh katanya. Oh, ini kan nggak ada, nggak pernah dilakukan Nabi, bid'ah. Nggak dilakukan sahabat, bid'ah. Kan sebagian. Jadi gini, salat itu Nabi SAW membaginya menjadi 2 dari dalil-dalil yang yang dinukilkan dari beliau. Ada 2 jenis salat. Ini salat sunnah ya. Ada 2 jenis. Ada salat yang zatus sabab. Ada salat yang memiliki sebab, baik karena waktu atau tempat. Contohnya misalnya salat tahiyatul masjid. Ini salat karena terikat waktu atau tempat? Tempat. Sehingga kalau bapak-bapak ke kantor nggak ada salat tahiyatul kantor. Iya. Yang ada salat tahiyatul masjid. Ketika sebelum subuh kita disunahkan salat 2 rakaat, rakaat al-fajr. Ini terikat waktu atau tempat? Waktu. Karena kalau kita kerjakan di rumah pun boleh. Dipahami ya? Nah, ini namanya zatus sabab. Dan juga qabliyah, duhur, ba'diyah dan seterusnya. Jenis yang kedua dari salat sunnah adalah sunnah mutlaqah. Salat sunnah yang mutlak, yang tidak ada sebabnya, tidak waktu, tidak juga tempat. Nah, salat sunnah mutlaqah ini dilakukan kapan saja boleh kecuali pada 5 waktu. Pada 5 waktu. Yang pertama, kita mulai dari waktu kita sekarang, yaitu setelah selesai salat subuh sampai terbit matahari naik 1 tombak. Tidak boleh kita salat sunnah mutlak. Sehingga kalau seorang misalnya habis wudhu, dia lagi habis salat subuh, zikir-zikir nunggu matahari syuruk, matahari terbit, ternyata buang angin lalu dia wudhu, boleh nggak dia salat sunnah fajar, salat sunnah wudhu? Boleh. Kenapa? Karena ada sebabnya. Atau dia datang sholat subuh di masjid lain, melihat di sini ada taklim, dia masuk, boleh nggak dia sholat tahiyatul masjid? Boleh, karena ada sebabnya. Karena dia bukan sunnah mutlaqah. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua adalah selesai sholat asar sampai matahari terbenam. Ini kita dilarang sholat. Waktu yang ketiga. Waktu yang ketiga ini persis ketika matahari terbit. Yang keempat persis ketika matahari terbenam, mulai terbenam. Karena ketika itu kata Rasulullah, para penyembah matahari bersujud kepada matahari. Dan kita dilarang menyerupakan diri dengan umat-umat yang lain. Dan waktu yang kelima ketika zawal. Ketika matahari, objek dan bumi berada pada satu garis lurus. Ini dihitung ya, kemiringan matahari agak sedikit ke selatan, itu dihitung juga maksudnya. Itu zawal. Artinya ada
apa istilahnya dalam ilmu fisika? Lupa saya. Ada kelebihan, apa namanya istilahnya? Lupa saya. Intinya itu, maksudnya gini. Ketika benar-benar matahari itu terkadang berada benar-benar garis lurus 90 derajat. 90 derajat, karena kan hitungan bumi datar. Dari yang kita lihat, kalau bumi secara ini globe ya, kita udah sering jelaskan. Ini 90 derajat antara matahari, objek, dan bumi. Terkadang matahari di sini nih, di arah, kalau ini timur, ini barat, berarti ini selatan, utara. Di utara ini terkadang matahari di sini, maka harus terhitung otomatis akan ada bayangannya, bayangan sedikit. Nah ini masih terhitung zawal, karena nggak akan pernah kita dapati tanpa bayangan. Tidak akan pernah kita dapati tanpa bayangan. Baik, itu yang kelima. Yang dilakukan Khabbab, adalah salat sunnah mutlaqah, yang pas dia mau dieksekusi. Jadi dia bukan membuat syariat sendiri, kagak. Dia memang kondisinya boleh untuk salat sunnah, dan dia tidak menamakan itu salat sunnah eksekusi, nggak ada salat sunnah eksekusi. Hanya para ulama menamakan permintaan terakhir untuk sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi, yang pertama kali melakukannya adalah Khabbab. Jadi jangan salah dipahami. Nah, akhirnya dibunuhlah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu. Lalu sahabat yang Zaid ibn Dahinah juga beliau dibunuh oleh mereka, orang-orang kafir Quraisy, yang kemudian tadi kita sebutkan pemimpinnya Asim ibn Thabit yang dipanah. Sebagian orang-orang Quraisy mereka ragu, itu yang dibunuh Asim ibn Thabit atau siapa? Maka coba kalian pastikan lagi. Mereka pun mencoba untuk mencari Asim ibn Thabit dan ingin memenggal kepalanya agar bisa memastikan. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa dari Asim ibn Thabit. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Asim ibn Thabit ini pernah berjanji kepada Allah, dia tidak akan pernah menyentuh musyrik. Dia tidak akan pernah menyentuh musyrik. Maka ya Allah, jangan pernah membuat musyrik menyentuhku. Ketika selesai meninggal pun ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, mengirimkan banjir yang membuat jenazahnya tidak terlihat oleh orang-orang musyrik. Sehingga kata Umar, Allah itu akan terus menjaga hambanya walaupun setelah meninggal, selama hamba ini menjaga Allah ketika ia masih hidup. Ini luar biasa. Ini ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Terbunuhlah Zaid ibn Dahinah, begitu juga Khabbab ibn al-Arat. Itulah peristiwa dijebaknya sebagian sahabat-sahabat Nabi pada peristiwa Ar-Raji'. Ada satu kisah lagi, kita ambil 3 menit insyaallah, yaitu tentang kisah Bi'r Ma'unah. Yang ini yang paling sangat menyedihkan. Ringkas cerita ini, Abul Bara ibn Amir, Abul Bara Amir ibn Malik, yang beliau ini seorang musyrik, tapi dia juga tidak menentang Islam. Dikenal dengan mula'ibul asinnah.
Ia datang kepada Nabi SAW. Nabi menawarkan ia untuk masuk Islam, namun ia tidak menerima masuk Islam. Hanya saja dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku adalah petinggi kaumku. Kalau engkau mau, silakan utus orang-orang terbaikmu ikut bersamaku ke kampungku, dan aku akan jamin mereka, keamanan mereka, agar mereka bisa berdakwah di negeriku. Rasulullah pun mengutus 70 sahabat para pembaca Al-Quran. Singkat cerita, Amir ibni Malik ini, yang dikenal dengan Abul Bara Mula'ibul Asinna, ia tetap menjaga janjinya. Hanya saja orang-orang di kampungnya ternyata tidak ikut sepakat dengan beliau. Ringkas cerita, mereka pun membunuh 70 sahabat Nabi ini, yang padahal mereka ini harusnya dilindungi karena sebagai delegasi untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Hingga terbunuhlah mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini sangat menyedihkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat menyedihkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kisah ini tentang dibunuhnya utusan Nabi, inilah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berhati-hati ketika mengutus sahabat-sahabatnya, karena ternyata sebagian orang mereka tidak lagi benar-benar menjaga kesepakatan perjanjian. Dan kita akan lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya tentang perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir, yaitu kabilah yang ada di Madinah yang dipimpin oleh Huyai ibni Akhtab, ayah dari Sofia bintu Huyai ibni Akhtab, istri dari Rasulullah. Tapi pada saat itu istri Rasulullah ini masih bersama ayahnya Yahudi. Iya, sampai akhirnya mereka nanti akan diusir dari kota Madinah dan pindah ke Khaybar. Kemudian Khaybar ditaklukkan pada tahun ke-7 di bulan Muharram. Barulah setelah itu Rasulullah menikahi Sofia. Tapi yang lucu, nanti kita akan ceritakan juga, Sofia bintu Huyai ini, karena tadi kita sebutkan istri Rasulullah ada 2 geng, dihina sama geng yang lain, yaitu geng Hafsah bintu Umar. Ia dipanggil ya bnata Yahudiyah, wahai anak Yahudi. Begitu dihina Sofia. Akhirnya Sofia menangis. Jadi Sofia ini dinikahi oleh Rasulullah usia 18 tahun. 18 tahun, walaupun janda 18 tahun usianya. Dan beliau sudah menjanda 2 kali. Dari suami sebelumnya Salam ibni Abi Huqaiq. Jadi wanita-wanita di zaman itu memang menikah di umur 12 tahun, 13 tahun, 14. Ini peradaban dulu. Kita tidak bisa menghukumi peradaban mereka dengan peradaban kita. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin Arab tidak pernah menjatuhkan Nabi karena menikahi Aisyah dan hidup bersama Aisyah di usia 9 tahun. Itu biasa bagi mereka. Janda 14 tahun, 15 tahun. Gak mungkin kalau ditawarin menolak. Intinya Sofia pun dihina dengan seperti itu. Ya bnata Yahudi, wahai anak Yahudi. Aduh, datang Sofia menangis manja kepada Rasulullah. Rasulullah pun, apakah ia balas? Ya benar, maksudnya satu sisi benar. Tapi ketika ucapan benar ini ditujukan untuk menghina, jadi tidak pantas. Iya. Misalnya seorang ada giginya tonggos, gigi kelinci, lalu dibilang, gigi kelinci. Iya benar, tapi kan ketika tujuannya untuk menghina, jadi nggak pantas. Apa kata Rasulullah kepada Sofia? Bal anti akhuki Nabi wa abuki Nabi wa anti tahta Nabi. Wahai Sofia, tahu nggak? Engkau itu kakakmu Nabi. Apa maksudnya kakakmu Nabi? Karena beliau dari keturunan Imran, dari keturunan Harun,
ibni Imran, ibni Qahith, ibni Yashar, ibni Lawi, ibni Yaqub, ibni Ishaq, ibni Ibrahim. Dari keturunan Harun, kakak Nabi Musa. Dan engkau juga bersama Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saudaramu Nabi, yaitu Musa alaihissalam. Karena adik dari Harun adalah Musa alaihissalam. Jadi apa yang membuat mereka menjatuhkanmu? Justru nasabmu adalah nasab yang mulia. Nah, ini. Jadi ketika punya lebih dari satu juga harus pintar mencari alasan. Karena konflik itu akan selalu terjadi. Dan disinilah pentingnya leadership dan kemampuan manajerial, bagaimana menjadikan kompetitor menjadi mitra. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirah Rasulullah yang banyak saya coba saya sampaikan terkait perintah Rasulullah kepada Abdullah bin Qais yang tadi memenggal kepala, kemudian dibawa ke namanya siapa yang dimaksud tadi? Iya, Khalid ibni Sufyan al-Hudhali. Mengangkat kepalanya, kemudian dibawa kepala itu ke Rasulullah. Pertanyaannya adalah, apakah kejadian itu kalau dikaitkan, mohon maaf mungkin waktu itu sudah ada belum pendekatan semacam sekarang itu terkait dengan hak asasi manusia? Itu saja. Nah, dahulu salah satu bukti seorang komandan berhasil membunuh komandan atau raja dari pasukan musuh adalah dengan membawa kepalanya. Dan ini hukum internasional yang berlaku pada saat itu. Hukum internasional yang berlaku pada saat itu. Yang paling banyak yang terjadi ketika perang antara Romawi dan Persia. Yang mana komandan pasukan ini untuk benar-benar memberikan bukti kepada rajanya bahwasanya dia sudah membunuh target yang diminta dengan membawa kepalanya. Dan ini juga dahulu diceritakan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah pada kisah Nabi Yahya ibni Zakaria alaihi wassalam, yang mana Yahya ibni Zakaria hidup di Bani Israel. Seorang raja dari Bani Israel, ia ingin menikahi salah satu wanita dari mahramnya, dan ini nggak boleh. Ia pun meminta fatwa kepada Nabi Yahya, dan Nabi Yahya mengatakan nggak boleh, dilarang, haram. Wanita yang mau dinikahi tersebut mendengarkan fatwa dari Nabi Yahya, ia pun marah karena tidak bisa menikahi sang raja. Lalu ia mengatakan kepada raja, memprovokasi raja, udah nggak usah dengerin Yahya. Yang penting kita terus lanjut dan aku minta maharmu kepala Yahya. Iya. Akhirnya sang raja ini udah buta hati, bucin. Iya. Ia pun membunuh Yahya ibni Zakaria dan kepalanya dipenggal, diletakkan di nampan, ditutup. Lalu ia membawakan untuk wanita ini. Ketika wanita itu membukanya langsung mati. Wanita itu pun mati. Allah hukum ia, na'udzubillahi min dzalik. Jadi tradisi seperti itu hukum internasional yang lumrah terjadi pada saat itu. Seperti itu. Di zaman sekarang ya mereka tidak menggunakan tidak memenggal kepala, tapi menghancurkan seluruh tubuhnya Pak dengan bom. Allahul musta'an. Lalu mereka teriak-teriak hak asasi. Di mana hak asasi? Hak asasi itu hanya kalau untuk keuntungan mereka, Pak.
Iya. Ketika anak-anak Palestina ditindas, dipisahkan dari ayahnya, ibunya, makan pun susah. Lalu mereka teriak-teriak hak asasi. Di mana hak asasinya? Hak asasi itu hanya kalau untuk menguntungkan mereka. Na'udzubillah. Kalau untuk muslim gak ada hak asasi. Ketika wanita yang berjilbab di Prancis dipaksa melepas jilbab, mana hak asasinya? Hak asasi ini bullshit semua, hanya untuk keuntungan mereka. Kalau sedang menguntungkan mereka, mereka akan teriak-teriak hak asasi. Tapi kalau sedang tidak menguntungkan mereka, nggak akan ada hak asasi. Na'udzubillah. Dan bodohnya sebagian kaum muslimin ikut-ikut dengan hak asasi versi mereka. Islam mengajarkan hak asasi. Hak asasi itu artinya hak yang paling fundamental. Hak hidup. Islam mengajarkan kepada manusia hak asasi itu ada dua. Hak berkaitan antara hamba dengan Allah dan hamba dengan sesama makhluk. Bahkan di dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wa la saqatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Ada seorang wanita masuk neraka dikarenakan kucing yang ia kurung. Ia tidak memberi makan, tidak memberi minum untuk kucing tersebut, dan tidak pula membiarkannya terlepas agar bisa makan serangga-serangga yang ada. Ia membiarkan seperti itu hingga mati. Kata Allah, wanita ini telah merenggut hak asasi, hak hidup dari hewan ini. Dia pun diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bullshit semua, hak asasi versi orang-orang Yahudi dan Nasara. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, makanya seorang muslim dia harus paham prinsip dasar Islam agar tidak tertipu dengan kamuflase hak asasi versi mereka. Gimana kita bisa mengakui hak asasi mereka sementara mereka tidak mengakui kemerdekaan Palestina? Bukankah itu hak asasi? Kenapa tidak pernah disetujui di PBB? Kalau memang mereka benar di dalam mengampanyekan hak asasi. Kadzab, pendusta semua. Karena tidak menguntungkan mereka kalau misalnya Palestina merdeka. Kalau Palestina merdeka, dia bisa secara resmi mengundang negara-negara yang lain untuk membantunya. Dan itu boleh. Karena kalau dia diserang. Tapi kalau seandainya dia sebagai yang tidak diakui dan dia meminta pertolongan, maka ini dianggap kriminal internasional. Mereka takut kalau misalnya Palestina merdeka akan dibantu oleh negara-negara yang lain. Adapun sekarang karena dia belum diakui kemerdekaannya, susah untuk meminta bantuan militer dari negara-negara yang lain. Ini untuk membela diri. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum.
Betul, baik. Nah, Masya Allah. Baik. Emang pinjaman online salah satu fenomena riba yang wal'iyadzubillah sangat masif di zaman kita. Walaupun bunganya 0,03%, ini adalah riba. Iya, dan ini mereka memanfaatkan lemahnya keimanan, ditambah lagi tidak adanya prinsip hidup di kebanyakan kita yang ada di negeri ini. Maksud tidak ada prinsip hidup itu, orangnya selalu merasa FOMO, fear of missing out, ketika mereka melihat orang lain punya barang. Dia lalu juga tergiur padahal dia tidak memiliki kemampuan untuk memiliki barang tersebut. Padahal kalau seorang memiliki prinsip hidup, ya barang yang saya miliki ini selama fungsinya tercapai, ya sudah. Adapun masalah cover, masalah fitur yang, ini fiturnya bisa ngelihat ke langit sampai gini. Ente tiap malam lihat langit? Kan enggak juga. Sebagian orang kadang terlalu berlebihan. Atau misalnya dia mau beli mobil yang harganya sangat fantastis. Kenapa? Karena ada voice comment-nya. Ini kapan juga pakai voice comment-nya? Iya, sesekali doang paling. Jadi sebagian orang terkena teknik marketing yang sekarang memang ilmu marketing itu terus meningkat dari 1.0 dan seterusnya. Dan mereka salah satu teknik marketingnya adalah menjadikan sesuatu yang tersir, kebutuhan yang hanya pelengkap saja, dijadikan bagaimana caranya dianggap kebutuhan pokok. Iya, ini musibah, sehingga menghilangkan prinsip hidup dalam diri seseorang yang membuatnya akhirnya terjerat dengan pinjam online. Apalagi kalau dia sudah menggeluti teman dari pinjam online, yaitu judi online. Udah kelar urusan. Ada saya kenal, sangat tahu orangnya, anak muda yang sebelumnya dia pernah main internet marketing, bisa menghasilkan sampai ratusan juta. Qadarullah terjebak entah itu game online yang ternyata ujung-ujungnya judi. Jadi Pak, hati-hati anak-anak main game online, karena ada yang terkoneksi dengan judi online yang modusnya voucher dan seterusnya, ternyata di balik itu adalah judi online. Ketagihan, akhirnya dia mencari yang instan, yaitu pinjaman online. Sampai hari ini debt collector tidak pernah berhenti mengetuk pintu rumahnya. Akhirnya ibunya yang tidak tahu menahu, terpaksa ibunya minjam ke saudara A, B, dan C hanya untuk menutupi debt collector ini. Na'udzubillah, anak-anak yang seperti ini. Iya. Syahid, ini musibah. Judi online adalah riba, haram, dan pinjam online ini adalah riba. Ada nggak pinjam online yang syar'i? Maksudnya apa tujuannya orang pinjam? Dia baik banget, dia duitnya triliunan, pengen minjemin orang-orang, nggak pakai bunga. Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Pasti mereka mencari keuntungan karena akan ada biaya admin, akan ada karyawan, ada dan seterusnya. Ini haram, dan seorang yang melakukan hal tersebut menyelisihi Nabi SAW dan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Allah melaknat pemakan riba yang memberikan pinjaman, kemudian
yang menerima pinjaman, yang mencatatnya, dua saksinya, dan semuanya mereka sama di dalam dosa. Maka kita harus memiliki sikap sebagai seorang muslim, punya prinsip dalam hidup untuk kita bisa melewati ujian-ujian seperti ini. Dan bagaimana kita menghadapinya di tengah masyarakat, memang semuanya harus dihadapi dengan ilmu, dengan kesabaran, karena ini musibah yang sangat merebak luas. Seorang kalau memang dia tidak bisa mengubah tetangganya, maka dia ubah dirinya, memprotek keluarganya, memprotek suaminya, jangan main judi online. Ya, karena biasanya suami, karena biasanya laki-laki yang bermain judi online ini. Begitu juga game online. Yang sangat disayangkan, teman-teman kita dari driver online, mereka udah nyari orderan susah, pas dapat hanya untuk masang slot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalah lagi. Udah jatuh, tertimpa kontainer. Aduh. Ini sangat disayangkan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita dan juga kaum muslimin. Cukup. Baik, ini bisa kita sampaikan. Mohon maaf. Nah, jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekeliruan dari saya, astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.